Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak hari ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik ya, sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi tekanan pada zat. Kalau kemarin kalian membahas atau membaca ya dari PPT yang Ibu upload atau Ibu kirim, itu materinya adalah tentang tekanan pada zat gas. Nah, sebenarnya tekanan yang akan kita bahas di sini ada 3 macam, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Yang pertama kita bahas di sini adalah tekanan yang terjadi pada zat padat. Jadi kalau tekanan yang terjadi pada zat padat itu berarti tekanannya yang menekan benda-benda padat. Contohnya yang sering kita lakukan adalah ketika kita berjalan. Pada saat kita berjalan, kaki kita akan menekan tanah atau lantai, berarti itu terjadi yang namanya proses tekanan pada zat padat. Nah, proses tekanan pada zat padat ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda dan luas penampang pada bendanya. Jadi luas penampang itu adalah alasnya ya. Alas yang terdapat pada benda. Nah, di sini ada rumusan di mana P sama dengan E per A. P ini adalah besarnya tekanan. Jadi besarnya tekanan yang terjadi pada zat ya. Pada bendanya. Pada benda yang akan menekan zat itu, zat padat misalkan. Nah, F ini adalah gaya. Gayanya ini nanti kalau misalkan pada benda, gaya ini adalah massa dikali dengan gravitasi. Karena di sini gaya yang terjadi adalah gaya berat. Jadi si F ini adalah gaya berat pada benda. Kembali lagi ke rumusan yang pernah Ibu terangkan, bahwa gaya berat itu adalah M dikali dengan G. Jadi masanya untuk mencari si F ini, massa benda dikali dengan gravitasi di mana dia berada bendanya. Kalau misalkan di bumi berarti dikalikan dengan gravitasi bumi yang nilainya 10 atau 9,8. Yang A-nya, A ini adalah luas penampang. Jadi bagian alasnya. Jadi kalau misalkan kita nginjek tanah, berarti si A ini adalah luas penampangnya bagian alas kaki kita. Kalau kita berdiri di atas tanah pakai 2 kaki, berarti si A-nya harus dikalikan dengan 2 karena kita berdiri di atas 2 kaki. Nah, di sini ada keterangannya di mana P sama dengan tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Si F-nya adalah gaya, satuannya dalam Newton. Si A-nya adalah luas penampang, satuannya harus dalam meter persegi. Ingat ya, ketika satuannya dalam sentimeter persegi, kamu harus rubah ke dalam meter persegi. Jangan lupa ada tanda pangkat 2. Kalau biasanya dari sentimeter ke meter dibagi dengan 100, karena dia berpangkat 2 berarti dibaginya dengan 10.000 karena 100-nya ada 2. Jadi kalau misalkan dari sentimeter ke meter mau dirubah ke meter, bukan lagi dibagi dengan 100, tapi dibagi dengan 10.000. Kenapa? Karena ada pangkat 2 meter perseginya. Jelas ya, itu sudah dipelajari di matematika. Nah, di sini ada perputaran rumusannya. Perputaran rumusan di sini adalah perputaran dari rumusan yang awal, di mana P sama dengan E per A. Kalau diputar, kenapa diputar? Karena tidak selamanya yang ditanya P, bisa jadi F. Ketika si F yang ditanya, maka rumusannya berputar jadi P dikali dengan A. Ketika A yang ditanya, rumusannya berputar jadi F per P. Ini perputaran rumusan dari rumusan yang si tekanan tadi. Ini adalah rumusan pada tekanan zat padat ya. Tekanan yang terjadi pada zat padat rumusannya ini. Berbeda lagi nanti kalau pada zat cair dan gas. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Sebuah benda bermassa 5 kg memiliki luas penampang 50 cm persegi. Lihat nih, satuannya 50 cm persegi.
Jika benda tersebut menekan tanah ini kan berarti benda padat ya. Maka berapakah tekanan yang diberikan benda tersebut? Berarti tekanan oleh benda itu ke tanah berapa? Nah, di sini kita akan cari. Seperti biasa, kita harus cari dulu diketahuinya. Di sini ada massa. Kenapa di sini ada gravitasi, Bu? Di soalnya tidak ada. Karena kan dia ada di tanah, berarti ada di bumi. Maka gravitasinya kita pakai yang 10. Jadi gravitasi itu tidak selalu ada di dalam soal. Kalau misalkan bendanya ada di bumi, berarti gravitasinya menggunakan yang 10. A-nya tadi, A-nya adalah yang 50 cm persegi. Berarti 50 cm persegi dirubah ke dalam meter persegi. Ya, berarti si 50 dibagi dengan 10.000. Ingat, bukan 100 ya, dengan 10.000. Jadi 0,005 meter persegi. Yang ditanyanya adalah P. Maka jawab P, ini rumusannya. P sama dengan F per A. Maka F-nya kembali ke rumusan gaya berat. Gaya berat itu rumusannya adalah M dikali dengan G. Masanya dikali dengan gravitasi. Tadi masanya 5 kg dikali dengan 10 dibagi dengan 0,005 yang sudah tadi dirubah ini ya. Hasilnya adalah 50 dibagi 0,005 adalah 10.000 Newton per meter persegi. Berarti benda tadi memberikan gaya tekan ke tanah sebesar 10.000 Newton per meter persegi. Ini adalah salah satu contoh soal tekanan ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah contoh. Seorang anak bermasa 45 kg berdiri di atas lantai dengan luas telapak sepatunya. Nah, berarti luas alasnya nih. Alasnya dia telapak kaki. Luas telapak sepatunya atau kakinya masing-masing 150 cm. Oke. Di sini ada kalimat masing-masing. Berarti ini satu kaki. Anak itu berdiri pasti di atas 2 kaki. Nah, nanti si alas ini harus dikalikan 2 karena dia berdiri di atas telapak kakinya 2 atau kakinya 2. Jadi dikalikan 2 dan dirubah ke dalam meter persegi. Ingat ya. Oke. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar tekanan anak terhadap lantai? Jadi ditanya nih, si anak memberikan tekanan berapa terhadap lantai? Diketahui masanya tadi 45 kg yang si anak, gravitasinya 10, A-nya tadi 150 dikali dengan 2 hasilnya 300 cm persegi. Karena harus dirubah ke dalam meter persegi, berarti si 300 ini dibagi dengan 10.000 karena berpangkat 2 ya. Jadi 0,03 meter persegi. Oke, masuk ke dalam rumusan. Maka P sama dengan F per A. Kembali tadi Ibu bilang, F-nya adalah gaya berat. M dikali dengan G yang 45 dikali dengan 10. A-nya yang tadi 0,003. Masuk. Bagi 450 dibagi 0,03. Hasilnya adalah 15.000 Newton per meter persegi. Oke. Ini yang diberikan anak, tekanan yang diberikan anak terhadap lantai dengan 2 kaki sebesar 15.000 Newton per meter persegi. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh soal tekanan yang terjadi pada benda padat atau zat padat. Nah, semakin kecil alasnya nih, semakin kecil alasnya, itu akan semakin besar tekanannya. Kalau misalkan gaya yang diberikannya adalah 450 nih, 450 misalkan. Tapi si A-nya ini semakin kecil, dia akan semakin besar nih. Dia akan semakin besar. Contoh realnya adalah pisau. Pisau kalau ujungnya yang lebih tumpul dengan yang lebih lancip, itu akan lebih mudah memotong yang mana? Pasti akan yang lebih mudah memotong itu adalah yang lancip. Kenapa? Karena yang lancip itu dia memiliki luas alas lebih kecil ketimbang yang tebal. Dengan catatan ya, massa yang sama atau gaya yang sama dibandingkan dengan luas alas yang lebih kecil,
akan lebih mudah yang mana atau besar mana tekanannya? Tekanan akan lebih besar pada luas alas yang kecil jika masanya sama. Contohnya gini, ada dua benda memiliki massa yang sama atau memiliki gaya yang sama, gaya beratnya sama. Misalkan sama-sama 450 ya, seperti ini. Sama-sama 450. Tapi si luas alasnya yang salah satunya lebih kecil, pasti akan lebih besar tekanan si yang alasnya lebih kecil ketimbang yang alasnya lebih besar. Itu merupakan tekanan pada zat padat. Oke. Nanti silakan kamu pelajari kembali ya soal-soal seperti ini. Kamu boleh ganti-ganti lagi angka-angkanya. Kemudian kamu coba putar-putar rumusannya biar mudah kamu menghafalkan rumusan. Bagi yang tidak paham boleh bertanya sama ibu lewat WA. Jangan lupa dibaca kembali bukunya. Nanti ibu akan lanjutkan menjelaskan tentang tekanan pada zat cair ya, zat cair dan gas. Sampai sini dulu untuk tekanan pada zatnya, zat padatnya. Silakan dipelajari kembali. Jangan lupa ditulis yang penting-pentingnya biar kamu mudah mempelajarinya. Sampai di sini ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.